Materi IPA kelas 8 semester 1, Buana yang Indah Merona. Ya, pada pertemuan ketujuh ini ya kita sudah berganti pembahasan ya itu tentang sistem tata surya. Ya, apa sistem tata surya? Kita akan bahas bersama-sama. Tata surya. Tata surya itu adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, ya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Ya, jadi itu adalah pengertian dari tata surya. Nah, ini adalah gambar ya sistem tata surya. Ya, matahari dengan planet-planet ya itu yang mengelilinginya urut-urutannya ya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus ya. Nah, ini adalah susunan tata surya kita. Oke. Matahari. Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Ya. Matahari memancarkan energi ke segala arah dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang elektromagnetik itu ya termasuk di dalamnya adalah sinar inframerah, sinar ultraviolet, cahaya tampak, X-ray, ya, sinar X, ya, dan sinar gamma. Ya, nanti kita akan bahas pada bab-bab selanjutnya ya tentang cahaya dan gelombang elektromagnetik. Ya, itulah matahari kita. Ya, memancarkan energi ya hingga sampai di bumi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Matahari terdiri dari 4 lapisan. Ya, yaitu inti matahari yang paling dalam. Ya, terus berikutnya adalah fotosfer, nah itu permukaan matahari. Terus ada kromosfer dan korona itu sebagai atmosfernya matahari. Ya, kromosfer dan korona. Tadi itu tentang matahari. Nah, sekarang tentang planet-planet. Ya, planet-planet yang ada di dalam tata surya, yaitu ada 8, ya, itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu planet dalam dan planet luar. Ya. Planet dalam dan planet luar itu batasnya apa sih? Batasnya itu adalah sabuk asteroid. Ya, sabuk asteroid itu yaitu ada di antara Mars dan Jupiter. Ya, jadi batasnya di situ. Ya. Nah, nanti tentang sabuk asteroid kita bahas di slide yang selanjutnya. Ya, nah kita lihat yang pertama planet dalam. Ya, planet dalam adalah kumpulan planet yang terletak berdekatan dengan matahari. Ya, planet-planetnya ukurannya kecil. Ya, ukurannya kecil. Memiliki satelit ya sedikit ya 1 atau 2 atau bahkan tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Ya, itu Merkurius dan Venus tidak punya satelit. Bumi punya 1, yaitu bulan. Nah, Mars punya 2 ya satelit. Nah, yang merupakan planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi dan Mars ya, itu yang di dalam sabuk asteroid. Nah, ini penampakannya ya. Dari kiri atas yaitu Merkurius, ya, kanan atas itu Venus, ya, terus kiri bawah itu Bumi, kanan bawah itu Mars, ya, itu adalah penampakan planetnya, ya. Planet luar, ya, planet luar ini yang di luar sabuk asteroid, ya, planet yang letaknya jauh dari matahari, ukurannya besar, ya, besar-besar semua, ya, tersusun dari gas. Jadi planet luar itu semuanya bentuknya tersusun dari gas.
Kalau planet dalam itu dari padatan, ya. Padatan. Kalau planet luar dari gas, ya. Bahan hidrogen, helium, metana, dan amonia. Yang termasuk planet luar, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, yaitu planet-planet luar. Oke. Nah, ini adalah penampakannya. Ya, itu kiri atas, ya, itu Jupiter, ya, itu yang planet yang paling besar. Terus sebelahnya itu kanan atas itu planet bercincin, ya, Saturnus. Terus di kiri bawah, ya, itu Uranus, ya, Uranus yang agak putih kebiruan. Nah, terus yang di kanan bawah itu Neptunus, ya, Neptunus yang warnanya biru. Ya, itu planet-planet luar penampakannya, ya. Satelit, ya, kita akan bahas sekarang satelit. Ya, ini gambarnya gambar satelit bumi, ya, ini bulan, ya. Satelit adalah benda langit yang berputar mengelilingi planet, ya. Jadi satelit berputar mengelilingi planet. Lalu, bersama dengan planet yang dikelilinginya, satelit bergerak mengelilingi matahari. Ya, jadi karena planetnya itu mengelilingi matahari, otomatis satelitnya juga mengelilingi matahari. Nah, selain itu, satelit sama seperti planet, dia juga berputar pada porosnya. Jadi, satelit itu ya melakukan 3 gerakan, ya, mengelilingi planet, mengelilingi matahari, berputar pada porosnya, ya. Nah, ini kamu pasti tahu, ya, komet, ya, atau bintang berekor, ya, ini gambarnya, ya, komet. Komet adalah benda langit yang kecil dan padat, ya, yang hampir seluruh isinya terbentuk dari gas dan debu yang membeku, ya. Nah, ini ekor komet itu selalu menjauhi matahari karena ditekan oleh energi matahari yang besar. Ya, ini gambar komet, ya. Nah, ini meteor, ya, ini gambarnya, ya, meteor. Meteor itu sering dikatakan ya itu bintang jatuh, ya, bintang jatuh. Ya. Nah, meteor itu sebenarnya apa sih? Pecahan benda padat yang berterbangan tidak beraturan. Ya, pecahan benda padat itu dari komet, dari asteroid yang meledak, ya, atau yang pecah, ya. Itu ya berasal dari pokoknya dari benda langit lain, ya, itu yang di ruang angkasa tidak beraturan, ya, yang tertarik ke arah bumi. Ya, yang tertarik ke arah bumi karena bumi punya gaya gravitasi. Ya. Nah, meteor-meteor itu ya disebut meteoroid jika pada waktu masuk ke atmosfer bumi itu terbakar habis dan meninggalkan jejak meteor, itu yang kita sebut bintang jatuh itu, ya, jejak meteornya itu. Nah, kalau meteoroid itu tidak terbakar habis, ya, berarti dia mencapai permukaan bumi, itu disebutnya sebagai meteorit. Ya, ada cukup banyak meteorit, ya, yang yang sampai di permukaan bumi. Ya, kamu bisa cari informasinya di internetnya, itu banyak sekali. Ya, banyak sekali, ya. Oke. Nah, tadi di awal itu udah disinggung-singgung tentang sabuk asteroid, ya. Asteroid apa sih? Ya, asteroid atau planetoid, ya. Sebutannya asteroid atau planetoid, ya. Asteroid merupakan kumpulan benda-benda langit yang jumlahnya banyak sekali. Ya, ditulis di sini jutaan yang menggerombol, mengelompok, ya, membentuk sebuah sabuk raksasa. Ya, jadi dia ada di orbit tertentu, ya, orbit tertentu. Ya, itu di mana? Di antara planet Mars dan Jupiter. Ya, itu kumpulan asteroidnya. Ya, asteroid itu ya itu disebut planetoid atau planet-planet yang berukuran kecil, ya, berukuran kecil, tidak dimasukkan ke dalam planet, ya, makanya disebutnya planetoid. Ya, itu nama lain dari asteroid. Ya, oke. Apa refleksi kita kali ini? Nah, yang pertama,
planet tempat tinggal kita yaitu bumi itu merupakan bagian dari tata surya. Ya, tepatnya planet ketiga ya dari matahari. Matahari merupakan sumber energi bagi kehidupan di bumi, ya bagi kita juga manusia ya sumber energi. Ya. Nah, terus setiap planet yang ada pada tata surya yaitu melakukan rotasi dan revolusi. Rotasi itu apa? Berputar pada porosnya. Revolusi itu apa? Berputar mengelilingi matahari. Ya, oke. Tugas mandiri kamu kali ini cuma satu. Ya, cuma satu. Ya, yaitu apa? Buatlah dalam bentuk tabel, nanti di slide berikutnya contoh tabelnya. Ya. Tabel data lama rotasi planet, lama revolusi planet, dan jaraknya dari matahari sebagai pusat tata surya. Ya, jadi kamu cari informasinya di internet atau di buku-buku sains. Ya, kamu bisa cari, nanti kamu catat ya. Nah, kita lihat tabelnya ya. Nah, ini adalah tabelnya ya, tabelnya. Nama planet, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Terus ya, lama rotasi, lama revolusi, dan jarak dari matahari. Ya, ini kamu lengkapi ya tabelnya. Ya, kamu buat ya. Semangat ya, rajin. Ya, ini adalah bagian dari proses belajar kamu. Ya, carilah informasi sebanyak-banyaknya di internet ataupun buku-buku sains. Ya, selamat mengerjakan ya. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.